Selamat pagi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam Matius 27 ayat 46, firman Tuhan berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara-saudara, ada fase di dalam hidup rohani yang paling sulit dijelaskan. Itu bukan saat kita menderita secara fisik kita, bukan juga saat kita kekurangan, tetapi saat kita merasa Tuhan itu serasa diam, Tuhan itu serasa jauh, dan Tuhan itu seolah tidak peduli dengan apa yang kita alami. Inilah yang disebut dengan kesepian atau kesunyian rohani. Dan Yesus sendiri itu mengalami, saudaraku, di kayu salib itu. Maka Matius 27 ayat 46 berkata, "Allahku," Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ketika Tuhan terasa jauh, seringkali itulah hal yang paling sulit dijelaskan. Mungkin saudara-saudari pencinta renungan The Message juga pernah mengalami hal ini, atau mungkin sedang mengalami di titik-titik ini. Ketika Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini bukan sekedar ekspresi emosi, saudaraku. Tetapi kalimat ini memiliki makna teologis yang sangat dalam. Yaitu yang pertama, Yesus menanggung keterpisahan akibat dosa manusia. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Dan di salib itu Yesus mengambil posisi manusia berdosa. Ia mengalami apa yang seharusnya engkau dan saya alami sebagai manusia. Maka dari hal ini kita bisa mengerti poin pertama ini, Yesus menanggung keterpisahannya kepada Bapanya karena dosa kita. Dan yang kedua, ini adalah penggenapan nubuatan Mazmur 22. Seruan ini juga menggenapi nubuatan tentang Mesias yang menderita. Dan yang ketiga, misteri ilahi yang melampaui logika. Secara hakikat, saudaraku, Yesus yang begitu salehnya tidak mungkin terpisah dari Allah. Dia hidup begitu menjalin keintiman dengan Bapanya. Tapi di dalam karya keselamatan ini, dia menanggung semua dosa ditumpahkan kepada dirinya. Dan dia mengalami realita keterpisahan itu. Ini menunjukkan, saudaraku, betapa seriusnya dosa di hadapan Bapa. Kita bisa melihat mulai dari hal ini, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan kita sudah tahu ini, tadi poin pertama. Kenapa Bapa seakan-akan terpisah dengan Yesus? Karena dosa yang ditumpahkan atas dosa kita yang ditumpahkan atas pribadi Yesus. Berarti menunjukkan betapa seriusnya dosa itu di hadapan Bapa, saudaraku. Maka saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kesunyian rohani bukan berarti Tuhan meninggalkan kau dan saya. Tetapi seringkali Tuhan sedang membawa engkau dan saya masuk ke level iman yang lebih dalam. Kenapa Tuhan izinkan kesunyian itu? Untuk memurnikan iman kita. Untuk melepaskan ketergantungan kita kepada perasaan kita sendiri. Dan untuk membawa kita mengenal Bapa lebih dalam, lebih deep. Sampai mengenali hembusan nafasnya, perasaannya, reaksinya. Sampai sedalam itu, saudaraku. Kita harus berburu Tuhan sampai di titik itu. Secara psikologis kesunyian rohani itu dapat memicu kecemasan kita. Memang keraguan kadang muncul dalam diri kita, rasa ditinggalkan. Bahkan mungkin kita bisa kehilangan arah seakan-akan. Karena manusia itu membutuhkan kepastian, jawaban, ya kan? Kan seperti itu kan? Ketika semuanya itu sunyi dan tidak ada, jiwa kita menjadi gelisah. Tapi disitulah iman kita diuji. Apakah aku tetap percaya tanpa melihat? Atau bagaimana?
Ada dua jenis iman yang kita lihat, saudaraku. Yang pertama, iman yang bergantung kepada perasaan. Percaya saat merasakan Tuhan, lemah saat Tuhan jauh rasanya. Ini tidak dewasa, ini iman yang tidak dewasa. Kalau sedang diberkati, kita merasa, wah, baru percaya. Kalau doa-doanya dijawab, baru yes, baru percaya. Tapi kalau tidak ada jawaban doa, seakan-akan doa-doa kita berhenti di tingkap-tingkap langit, kita mulai lemah. Kita mulai mempertanyakan eksistensi Tuhan dalam hidup kita. Lah, ini iman yang belum dewasa. Tetapi yang kedua, ada iman yang berdiri di atas kebenaran. Apapun yang terjadi di depannya, aku tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama denganku. Tetap setia meskipun aku tidak melihat jawaban dalam hidupku. Ini kematangan seseorang di dalam mengiring Allahnya. Maka ketika Yesus berkata, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Perhatikan bahwa ia tetap berkata, "Allahku." Ini menunjukkan iman imannya tidak goyah. Meskipun saya yakin, saudaraku, perasaan Yesus di saat itu terguncang. Maka kesunyian rohani itu memiliki fungsi yang dalam. Dia akan menghancurkan iman-iman kita yang dangkal. Iman yang hanya berdasarkan pengalaman itu akan runtuh. Tapi kesunyian itu akan membentuk ketergantungan sejati kita kepada Allah. Kita bergantung bukan pada perasaan, tetapi kita bergantung kepada kebenaran firman dalam hidup kita. Dan kesunyian itu akan menumbuhkan kedewasaan rohani seorang manusia yang berjuang mulai meletakkan pribadinya kepada Sang Penciptanya. Orang yang melewati kesunyian akan memiliki iman yang lebih kokoh daripada orang yang tidak berjalan sendirian dengan Tuhannya. Maka tetaplah berdoa meskipun terasa kosong hidup ini. Ingat, saudaraku, kekristenan itu bukan soal perasaan. Kekristenan itu adalah hal tentang relasi. Yesus mengajarkan kepada engkau dan saya, relasi yang kuat tidak akan menggoyahkan iman kita di tengah kekalutan hidup yang harus kita hadapi. Maka peganglah firman, bukan perasaanmu. Firman adalah kebenaran yang tidak pernah berubah. Jangan mengambil keputusan saat hatimu gelap, saudaraku. Saat pikiranmu gelap. Karena kesunyian bukan waktu untuk membuat keputusan besar. Tetapi berjuanglah untuk tetap setia di dalam hal-hal kecil. Karena kesetiaan kecil itu akan menjaga langkah kita tetap berjalan. Meskipun langkah itu kecil. Dan sadari bahwa semuanya itu Tuhan tetap bekerja di dalam hidup kita. Meskipun kita tidak melihat. Ataupun meskipun kita tidak bisa merasakan itu. Tetapi Roma 8:28-29 jelas. Segala sesuatunya mendatangkan kebaikan atas diri kita. Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan ragukan Tuhan. Jangan curigai Tuhan. Banyak orang meninggalkan Tuhan bukan karena Tuhan tidak setia, tetapi karena mereka tidak merasakan Tuhan. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita mengasihi Tuhan atau hanya tentang perasaan tentang Tuhan semata? Kalau iman kita runtuh hanya karena Tuhan diam, maka iman itu belum punya akar yang kuat, saudaraku. Ingat, dari momen Paskah ini, momen Jumat Agung ini, kita akan teringat bahwa salib itu bukan akhir. Kesunyian bukan akhir. Kegelapan bukan akhir. Di balik kesunyian salib ada kebangkitan yang sedang dipersiapkan. Maka refleksikan diri kita, mulai ambil keputusan hari ini. Kita mau katakan, Tuhan, sekalipun aku tidak melihat apa yang seakan-akan baik di depanku, aku tidak merasakan kehadiran-Mu di tengah kekalutan hidupku. Tapi aku tetap percaya, sekalipun Engkau diam, aku tetap setia.
Berani gak saudaraku katakan hal itu? Karena iman sejati itu bukan diuji saat terang, tetapi saat kita tetap percaya di tengah kegelapan musim hidup kita. Semoga renungan ini menjadi berkat untuk kita semua, saudaraku. Teruslah bertumbuh di dalam kebenaran. GSKI Rewat Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.